Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Saya mahasiswa di Universitas Terbuka untuk Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal simulasi jaringan komputer dan layanan HTTP plus DNS dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini tujuannya untuk merancang dan mengkonfigurasi jaringan komputer secara sederhana, lalu menghubungkan perangkat melalui switch, menguji layanan HTTP dan DNS melalui simulasi, dan yang terakhir memahami alur komunikasi antar perangkat di jaringan LAN. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus pertama, tahap 1, di mana kita diminta untuk membuat 4 buah personal komputer yang terhubung dengan satu switch. Nah, di sini kita juga menyeting IP komputer itu dengan IP statik, di mana komputer atau PC 0 itu 192.168.1.2, terus PC 1-nya 192.168.1.3, PC 2-nya 192.168.1.4, dan PC 3-nya tuh 192.168.1.5. Nah, PC 1, PC 0, PC 1, PC 2 ini hanya penamaan aja. Jadi sebenarnya bisa diganti penamaannya. Lalu yang terakhir nanti kita akan mengecek dari masing-masing komputer apakah bisa melakukan ping ke satu sama lain. Kita masuk ke paket tracer. Di sini kita akan membuat 4 jaringan komputer dengan satu switch. PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Dimana PC 0 itu tadi IP-nya adalah, kita masukkan IP 192.168.1.2, lalu PC satunya IP-nya kita buat 3, lalu PC 2-nya IP-nya kita buat 192.168.4. Oke, dan PC 3-nya kita buat IP-nya 192.168.1.5. Oke. Nah, untuk menghubungkan keempat komputer ini, tadi kita harus memberikan root switch. Kita tambahkan switch di sini. Nah, di sini kita tambahkan switch PC 0 ke port. Nah, oke, kita tambahkan dengan kabel PC 0 dari fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 2 aja. Nah, PC 1 ke fast Ethernet 3, PC 2 ke fast Ethernet 4, dan PC 3 ke fast Ethernet 5, seperti itu. Nah, tunggu sampai hijau biasanya untuk mengecek apakah jaringan sudah terkoneksi. Atau kita juga bisa melakukan ping seperti ini. Config desktop, masuk ke command prompt, kita ping 192.168.1.2. Nah, dari PC 0 saya sudah bisa terhubung ke 3 harusnya ya. Dari PC 0 saya sudah bisa terhubung ke PC 1. Nah, dari PC 0 juga kita bisa terhubung ke PC 2. Nah, dari PC 0 kita juga bisa menghubung ke PC 3. Nah, seperti itu. Nah, dari 0 ini sudah bisa ke 2, sudah bisa ke 1, sudah bisa ke 3. Nah, 3-3-nya ini seharusnya sudah terkoneksi. Atau kita make sure aja satu-satu, nggak apa-apa. Kita buka desktop, command prompt, ping 92.168.1.2. Nah, dari PC 1 sudah bisa ke PC 0. Terus ke PC 2 juga sudah bisa.
Dan ke PC 3 itu bisa juga. Nah, berarti jaringan sudah terhubung. Nah, sekarang kita coba dari PC 3 untuk mengakses semua PC. Kita masuk ping ke PC 0 dulu. 92 atau 68 1 2. Ke PC 0 sudah terkonek. Oh, ke PC 3 ya. PC 2 itu IP-nya kan 3. PC 2 connect dan ke PC 3 itu IP-nya 5 connect juga. Oke. Kita cek yang terakhir. Akses ke semua komputer dengan PC 3. Kita masukin IP PC 0. Reply, connect berarti ke PC 2 juga connect. Ini ke PC 1 connect dan ke PC 2 sudah connect juga. Oke. Berarti ini sudah terhubung semua. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Di sini kita masuk ke tahap kedua, di mana di sini kita akan menambahkan server HTTP. Nah, di sini IP servernya jadi 192.168.1.1. Kenapa tadi saya nggak bikin untuk komputer itu dari 1.1? Karena 1.1 tuh biasanya memang IP untuk server atau biasanya default gateway kayak gitu. Nah, di sini kita akan mengaktifkan layanan HTTP dan HTTPS di tab service, lalu cek masing-masing komputer dengan mengakses IP dari server di browser. Kita masuk ke tahap 2, kita akan menambahkan HTTP server. Nah, di sini kita tinggal tambahin di end device, kita pilih yang server. Nah, seperti ini. Kita hubungkan dengan kabel straight. Nah, sini kita bisa setting IP-nya menjadi 192.168.1.1. Nah, jika sudah, kita nyalakan HTTP dan HTTPS ini service ini. Nah, biasanya secara default dia sudah otomatis menyala. Nah, nanti ketika kita get HTTP-nya, kita akan mengakses file HTML ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba dari PC 0. Masuk ke web browser. Nah, masuk ke web browser untuk mengakses HTTP, lebih tepatnya seperti membuka website, seperti itu. Nah, di sini kita masukin 192.168.1.1. Go. Nah, kita bisa membuka HTTP servernya atau membuka website dari server HTTP ini. Seperti itu. Kita coba lagi sekarang dari PC 1, apakah bisa. Kita masuk ke desktop, kita web browser. Kita go. Nah, terbuka juga. Sudah terbuka, berarti sudah terkoneksi ke servernya. Lalu kita buka dari PC 2. Oke, kita buka dari PC 2. Terbuka juga. Nah, kita buka dari PC 3 untuk pengecekan terakhir. Oke. Ya, kebuka. Nah, ini berarti keempat PC yang kita punya itu sudah terhubung ke HTTP server atau ke server 0 ini sudah terhubung. Di mana server 0 ini bertugas sebagai HTTP server seperti itu. Studi kasus pertama tahap ketiga. Ya, di sini kita akan menambahkan server DNS. Nah, fungsinya server DNS itu adalah untuk mengakses
server HTTP kita itu dengan domain nantinya. Nah, di sini saya akan menambahkan satu server lagi sebagai server DNS dengan IP 192.168.1.6. Lalu saya akan mengaktifkan DNS service-nya. Nah, di DNS service ini nanti ada settingan untuk DNS record. Nah, fungsinya untuk mengarahkan ke server HTTP. Lalu saya akan menyeting DNS ini pada masing-masing komputer dan mengeceknya apakah server HTTP kita udah bisa diakses dengan domain atau tidak gitu. Ya, di studi kasus pertama tahap ketiga kita akan menambahkan DNS server. Karena DNS server ini sebenarnya seperti server biasa, cuman yang disetting adalah DNS. Nah, fungsinya adalah agar si komputer-komputer ini bisa mengakses server yang ditambahkan di DNS ini melalui domain seperti itu. Nah, seperti ini. Kita setting IP-nya. Tadi IP-nya itu kalau itu 6 yang belum, berarti 5 udah dipakai untuk PC 3. Nah, jika sudah kita hubungkan ke kabel. Ini ke 6 dan ini. Nah, selanjutnya kita setting DNS service-nya. Nah, kita masuk ke service, kita klik DNS. Nah, di sini kita on-kan seperti ini. Dan nama. Nah, ini nama domainnya misalnya fuadhasan.com. Dengan address IP si server yang mau kita alihin ke fuadhasan.com ini nih. Nah, misalnya tadi kita mau ke HTTP server kita 192.168.1. Nah, ini HTTP server yang udah dibuat, IP-nya segini. Akan dialihin ke Fuadhasan misalnya. Nah, sudah ditambahkan. Sudah, kita cancel. Nah, sekarang kita coba akses dari PC 0. Masuk ke web browser lagi. Nah, kalau tadi kita pakai IP, sekarang kita pakai domain. Nah, nggak bisa, error. Kenapa? Karena di sini perlu disetting. Kita perlu masuk ke config, ke Ethernet, ke setting. Nah, di DNS server kita masukin IP dari DNS server yang tadi, 192.168.6. Seperti ini. Coba kita coba lagi. Sudah bisa. Nah, begitu juga PC yang lain. Kita perlu menambahkan DNS servernya. Nah, di sini kita tambahkan. Jika sudah, kita coba cek, kita buka, masukkan fuadhasan.com. Jangan sampai salah ya di sini. Nah, sudah bisa juga. Kita lanjut ke PC 2. Kita config, kita masukin DNS-nya. Sudah, kita masuk ke desktop, kita ke web browser. Nah, kita masukin fuadhasan.com. Nah, sudah bisa. Lalu yang terakhir adalah PC 3. Kita masuk ke kita belum setting ininya ya. Kita config dulu. Bentar. Kita config, masukin DNS server, kita masuk ke desktop. Nah, sudah bisa. Nah, jadi itu fungsi DNS server, di mana dia membuat alias atau pengganti IP untuk mengakses IP tersebut. Di mana tadi kita sudah mengaliaskan IP dari si server HTTP yang sudah kita buat menggunakan DNS server. Di mana tadi di DNS server kita menambahkan A-record di sini. A-record. Nah, tertuju ke 192.168.1.1. Itu seperti itu. Oke, kita masuk ke studi kasus yang kedua, di mana kita akan menghubungkan dua jaringan yang berbeda dengan sebuah router gitu.
Nah, kita sebut aja misalnya sisi atas dan sisi bawah. Nah, ini jaringannya berbeda. Nah, kita akan disuruh membuat struktur jaringan seperti pada gambar ini. Nah, misalnya di sisi atas ini nanti akan menggunakan jaringan 192 dan di bawahnya ini akan menggunakan jaringan 10.0.0. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana nih ketika beda IP ini tapi mereka akan berkomunikasi, maka kita akan menyeting di routernya. Nah, di sini juga kita akan diperintahkan untuk melakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1, lalu ping dari PC 1 ke PC 0, lalu buka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Nah, yang kedua, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0 dan pastikan halamannya juga terbuka seperti itu. Nah, kita masuk ke tahap pertama, di mana di sini kita bisa menambahkan 2 komputer dan 2 switch dulu. Nah, di sini IP statik dikonfigurasi pada setiap komputer. PC 0 akan punya IP seperti ini, 192.168.1.2 dan PC 1 10.0.0.2 seperti itu. Kita lanjut ke studi kasus 2 tahap pertama, di mana kita akan membuat dua buah komputer dan 2 buah switch yang dihubungkan dengan kabel stretch. Nah, seperti ini. PC 0, PC 1. Di mana terdapat sebuah switch dua. Oke, switch. Kita menghubungkan masing-masing dengan kabel stretch. Nah, IP untuk PC 0 tadi itu adalah 192.168.0.2. Nah, ini berarti untuk internet 192.168.0.0. Ini jaringan 192 dan ini jaringan yang 10. Kita pakai IP-nya itu 10.0.0.2. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita exit. Oke, ini tahap pertama. Kita buat dua komputer dan 2 switch. Nah, kita lanjut ke tahap ketiga untuk studi kasus kedua, di mana kita akan menambahkan router dan menyambungkan router itu ke switch, kedua switch ini. Nah, di router itu nanti kita akan buat perutean agar dua koneksi atau dua jaringan yang berbeda ini bisa saling terhubung. Nah, kita tambahkan router ini sini. Nah, switch yang pertama kita hubungkan dengan kabel stretch ke port yang 00, fast ethernet 00 untuk jaringan 192. Nah, lalu untuk jaringan 10 kita hubungkan ke fast ethernet 01. Nah, selanjutnya pada router ini kita setting di bagian config ada fast ethernet 00. Nah, tadi ini kita mengarahkan ke switch yang atas ya, yang jaringan 192, maka kita bikin IP-nya 192.168.1.5. Nah, nanti IP address dari fast ethernet ini, fast ethernet 00 ini yang akan dijadikan gateway untuk jaringan di atas ya gitu. Atau untuk si komputer atau perangkat lainnya agar dia bisa saling terhubung ke routernya gitu. Nah, seperti ini. Dan untuk fast ethernetnya kita buat 10.0.0.5. Oke. Nah, jangan lupa portnya kita nyalakan, port statusnya. Nah, port statusnya udah on.
Ini on. Bentar. Nah, ini on. Jika sudah, kita cek pemetaannya udah. Nah, kita tambahkan ke PC 0. Nah, PC 0 kan IP-nya 192, berarti di sini default gateway-nya yang tadi 192 atau 68 atau 5. Nah, yang ini default gateway-nya 10.0.0.5. Nah, sudah hijau. Sekarang kita tes ping coba dari PC 0 ke PC 1. Bisa nggak nih terhubung? Kita masuk ke desktop, kita command prompt ping, nah, atau enggak IP config. Nah, di sini kan jaringannya 192 nih. Nah, kita coba ping ke 10. Nah, kita coba ping. Ah, ternyata belum bisa. Berarti ini belum terhubung. Masing-masing ini belum terhubung nih. Atau ada settingan yang salah seperti itu. Kita coba lagi setting di sini. Gateway-nya 10.10.05 benar, fast Ethernet-nya 10.10.2. Di sininya fast Ethernet 0-nya 192.168.1.5 dan 10.10.05 benar. 10.005, 10.10 mulu. 10.10 10.005. Oke. Nah, biasanya suka ada typo nih. Kita harus ngecek ini lagi ya. Nah, di sininya 02. Di sininya 02, di situnya 15, beda. Jadi kita ubah aja jadi 1 ya. Di sini kita ubah jadi 1. Oke, kalau udah kita coba sekarang PC 0. Kita coba ke PC 1 ya. Command prompt. Kita tes masih bisa. Apakah bisa? Ternyata masih tidak bisa. Oh, udah nih. Udah terhubung. Nah, udah reply. Nah, sudah terkoneksi seperti ini. Nah, kita harus cek juga sebaliknya. Dari PC ini command prompt ping. Ini coba IP config. Nah, ini kan IP 10 nih. Kita coba ping ke 192.168.1.2. Nah, sudah juga. Sudah terhubung. Berarti settingan routing kita sudah berhasil nih. Nah, ini juga kita bisa lihat routing table-nya. Nah, di sini. Ini 10.0.0.0. Kita sudah buat routing ke sini dan untuk ke jaringan 192.168.1.0 di Ethernet 00 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, di mana di sini kita akan menambahkan server HTTP dari ilkom.com, lalu menambahkan server HTTP dari pendilkom.com, lalu kita coba akses dari PC 0 dan PC 1. Nah, di sini server HTTP untuk ilkom.com itu dia akan ada di jaringan 192 dengan IP 192.168.1.1. Dan pada server pendilkom.com dia akan ada di jaringan 10. Nah, berarti nanti gimana caranya PC 0 nih yang ada di jaringan 192 ini bisa akses ke jaringan 10. Nah, tadi kan udah kita coba nih, sudah berhasil. Berarti tinggal kita setting di servernya. Di tahap ketiga ini, kita akan menambahkan 2 HTTP server. Nah, di mana HTTP server 1 akan ada pada jaringan 192 dan yang satunya akan ada pada jaringan 10. Nah, tadi kan kita sudah menghubungkan 2 jaringan ini agar bisa saling berkomunikasi dengan router. Nah, nanti kita cek juga dari PC 1 ini bisakah masuk ke akses server yang ada di jaringan 192
Begitupun PC 0 ini bisa atau tidak mengakses server yang ada di jaringan 10 seperti itu. Sekarang kita tambahkan dulu servernya. Nah, kita buat server di sini. Ilkom.com. Nah, nanti ini domainnya pakai domain juga ilkom.com. Nah, lalu satu lagi di sini namanya pendilkom.com. Nah, kita hubungkan dengan kabel straight fast ethernet. Ini kita port 1 aja nggak apa-apa. Ini pun ke port 1. Salah. Ini ke sini. Port 1. Oke. Nah, di sini kita setting IP-nya. Kita setting IP-nya itu. Nah, saya biasanya menggunakan untuk server itu 192 atau 68 jadi IP yang belakangnya 1 tuh biasanya saya gunakan sebagai IP server. Makanya tadi untuk komputernya saya pakai 2 yang belakangnya nih. Oke, jika sudah jangan lupa tambahin default gateway-nya agar jaringan di sini tuh dikelola juga sama routernya. Sini 192 atau 68.1.5. Nah, jika sudah, ini sudah. Oke. Kita setting yang satunya. Nah, di sini di config Ethernet kita masuk ke settingan IP 10.0.0.1. Dan untuk gateway-nya tadi default gateway-nya 10.0.0.5 seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita cek ngirim data. Misal dari sini saya coba ngirim data ke sini sukses. Nah, berarti secara jaringan lokalnya sudah bisa nih. Nah, tapi apakah dia bisa masuk ke jaringan yang lain? Nah, kita coba mengirim dari PC 0 atau dari PC 1 kita kirim data ke server. Nah, masih violet, berarti ada yang untuk beda jaringannya dia belum terintegrasi. Nah, kita perlu setting. Kita perlu tunggu dulu, kita tes lagi. Nah, sudah sukses. Nah, berarti ini sudah terhubung nih, gateway-nya sudah berhasil disetting default gateway-nya. Nah, sekarang kita bisa akses nih. Nah, sekarang kita cek dulu deh dari PC 1 ke server Pendilkom, bisa nggak? Nah, masih violet, berarti DNS settingnya belum masuk nih. Kita cek lagi apakah DNS-nya udah benar. DNS atau apa default gateway-nya udah benar atau belum. Sama udah 005 benar. Defaultnya benar itu, IP-nya 001. Kita tes lagi ngirim data. Oh, udah sukses, sudah bisa berarti. Nah, jika udah bisa, kita coba ngebuka dari PC 0 ini ke server Pendilkom. Kita buka HTTP server ya. Nah, sebelum itu kita perlu make sure nih, apa HTTP service-nya udah nyala atau belum. Secara default biasanya memang dia udah otomatis nyala nih HTTP service-nya. Nanti kita akan ngebuka file-file ini, index.html, copy.html, hello world, seperti itu. Nah, kita cek juga di satu server satunya. Nah, di sini udah nyala juga ininya HTTP service-nya. Nah, coba kita akses PC 0 ke ininya dulu deh, ke yang satu jaringan. Kita masuk ke web browser. Kita masuk ke web browser. Tunggu. Kita buka 192 168.1.1. Oke, bisa berhasil. Nah, ini berhasil hello world. Nah, sekarang kita buka yang server Pendilkom, dimana dia IP-nya 10.0.0.1. Nah, bisa juga. Berarti dari PC 0 ini
Saya sudah bisa mengakses si server Pendilcom yang ada di jaringan 10 gitu. Nah, bagaimana sebaliknya si PC1 ini seharusnya juga bisa mengakses si ilkom.com ini. Nah, kita tes desktop, web browser. Tunggu dulu. Nah, 10. Nah, kita sebagai make sure kalau jaringan ini bisa mengakses Pendilcom dulu deh, yang satu jaringan dulu. Nah, bisa yang satu jaringan bisa oke. Nah, bagaimana untuk jaringan yang berbeda yang si server Ilkom tadi? Kita buka IP-nya 92.68.1.1. Nah, kita berhasil membukanya dari PC1. Nah, itu berarti settingan server kita sudah diatur oleh routernya ini karena tadi kita sudah menambahkan default gateway-nya seperti itu. Kita sudah memberikan default gateway. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, di mana di sini kita akan menambahkan DNS server. Lalu kita akan menyeting record untuk ilkom.com dan pendilkom.com agar si PC0 dan PC1 ini bisa mengakses server HTTP tersebut dengan domain, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke tahap keempat atau di sini tahap final. Di mana di sini saya akan menambahkan DNS server agar komputer-komputer ini bisa mengakses HTTP server menggunakan domain. Nah, di mana HTTP server pada server di jaringan 192 itu punya domain ilkom.com dan server HTTP di jaringan 10 itu punya domain pendilkom.com. Nah, nanti kita setting di DNS server kita agar komputer-komputer ini bisa mengakses kedua server ini dengan domain. Pertama kita tambahkan di sini server dengan kita namai sebagai DNS server. Oke, lalu kita hubungkan ke switch di jaringan 192. Oke, sekarang kita masuk config-nya 192. Oh, ini default gateway. Kan? Tuh 5. Dan IP-nya itu kita buat aja. Ini kan tadi 2, ini 1, kita buat 192, 168, 13. Seperti ini. Nah, agar si DNS ini bisa diakses dari jaringan yang berbeda atau jaringan 10 ini, kita perlu menambahkan default gateway-nya agar si router ini memproses jaringan dari si DNS server ini untuk ke jaringan lainnya seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan di PC ini di bagian DNS server kita tambahkan IP-nya. Nah, lalu PC1 juga kita tambahkan setting physical config setting. Nah, kita tambahkan DNS si DNS server ya. IP dari DNS server ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke settingan DNS. Kita masuk ke service. Lalu di sini ada menu DNS. Kita nyalakan DNS service-nya on. Nah, kita tambahkan name itu domain, tipe record, dan address-nya itu IP dari servernya. Misal kita mau nambahin ilkom.com. Nah, ilkom.com IP-nya 192.168.1.1. Kita add. Lalu kita mau masukin pendilkom.com. IP-nya itu 10.0.0.1. Nah, sekarang kita tes apakah si server ini sudah bisa diakses. Kita pakai fitur
at simple PDU, apa dimana kita mencoba mengirimkan paket data gitu ke tujuan. Nah, successful berarti di jaringan 192 sudah bisa mengakses ke DNS server ya. Coba kita dari jaringan 10 bisa tidak nih ngirim ke data ke server DNS ya. In progress, violet. Nah, berarti gateway ini belum dapat nih biasanya settingan gateway-nya. Satu enam delapan. Kita coba lagi. Oh, bukan, salah. Kita coba. Sudah sukses juga. Nah, berarti dari PC1 sudah bisa. Berarti ketika kita menambahkan DNS server IP-nya 192.168.1.3 itu udah valid karena PC1 ini sudah bisa mengakses si DNS server ya. Nah, sekarang kita coba nih ngebuka dari PC0 misalnya. Dari PC0 kita mau ngebuka si ilcom sama pendilcom menggunakan domain. Jadi kan kita sudah setting tuh record-nya, DNS record ya. Sekarang kita coba misalnya ilcom.com. Bisa. Berarti ini DNS servernya berjalan nih. Atau kita buka pendilcom. Biar ketara kalau ada perubahan kita klik yang lain dulu, pendilcom.com. Nah, sudah bisa juga pendilcom.com. Ini dari PC0. Nah, bagaimana sebaliknya nih dari PC1 bisa nggak dia buka server ilcom? Kita coba lagi. Di sini kita masuk ke desktop, web browser. Nah, kita masukin pendilcom dulu deh. Bisa nggak sih? Nah, sebenarnya untuk PC1 bisa mengakses domain pendilcom.com aja ini berarti si PC1 ini sudah bisa terhubung ke DNS server. Apalagi dia ke ilcom pasti harusnya sudah juga gitu. Karena memang kan di jaringan 10 ini dia nggak punya DNS server. Jadi dia memang DNS server itu yang ngalihin dia. Makanya bukti kalau dia bisa terhubung ke ilcom sebenarnya cukup dia bisa buka pendilcom aja gitu. Nah, coba kita cek aja ya, make sure. Kita make sure ilcom.com. Ya, bisa kebuka seperti itu. Nah, jadi di sini itu si router ini membuat kayak routing gitu, jadi kayak membuat jalur agar kedua jaringan yang berbeda ini bisa saling terhubung seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari praktek ini atau dari simulasi penggunaan paket tracer ini, di sini saya dapat pemahaman yang lebih konkret tentang bagaimana jaringan komputer itu bekerja. Nah, praktik ini tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga memberikan pengalaman langsung dalam membangun jaringan lokal dengan perangkat fisik virtual seperti PC, switch, server, kabel, dan router. Lalu mengatur alamat IP secara manual atau statik agar perangkat bisa berkomunikasi. Nah, di sini juga saya mendapatkan pengalaman mengaktifkan dan menguji layanan HTTP agar komputer dalam jaringan bisa mengakses web internal seperti itu. Lalu mengkonfigurasi DNS server agar kita bisa mengakses layanan web melalui domain, bukan hanya dengan IP. Dan yang terakhir tadi kita menggunakan router untuk menghubungkan dua jaringan berbeda atau dua subnet berbeda agar perangkat dalam masing-masing jaringan tetap saling berkomunikasi. Nah, konfigurasi ini penting dalam simulasi routing antar jaringan dan memperkenalkan konsep dasar routing table dan gateway. Oke, jadi itu tadi simulasi jaringan komputer dengan menggunakan paket tracer, di mana kita sudah menghubungkan komputer dengan switch atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dengan router, mengakses HTTP server, lalu menambahkan domain dengan DNS server. Kita sudah
melakukan simulasinya. Nah, mungkin cukup sekian. Jika ada salah-salah kata atau ada materi yang kiranya keluar dari teori utama, saya mohon maaf. Sampai jumpa.